Ada sukacita? Ada sukacita, Bu Ros? Aku dong, Miss Elsie. Wah, pasti kalian semua di rumah juga bersukacita. Sekarang kita akan tepuk sukacita. Ayo Bu Ros, kita tepuk sukacita. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk sukacita, sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Sudah bisa? Bagaimana? Gampang kan? Ayo Bu Ros, satu kali lagi. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk sukacita, sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki ibadah Sapa Siswa hari ini, baiklah kita berdoa memohon pimpinan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama, tutup mata dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu, karena hari ini Tuhan, kami semua akan mengikuti kembali ibadah Sapa Siswa. Kami mohon pimpinan Tuhan supaya kami sungguh-sungguh menghormati kehadiran Tuhan di dalam Sapa Siswa hari ini, dan kami menyerahkan acara demi acara dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, tadi kita sudah sama-sama berdoa. Mari tetap bersukacita. Kita angkat satu pujian. Sungai sukacitamu, semuanya pakai gerakan ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku berlaku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya sukacitaku berubah hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Sekali lagi. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Nah sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun
namun sebelumnya Miss Rose dan Miss Elsie akan menyanyikan satu buah lagu sebagai pengantar firman Tuhan. Mari anak-anak, kita nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Halo semuanya, anak-anak SD Bina Bakti kelas 1 sampai kelas 3. Pak Sun Hadi senang sekali kembali bisa bertemu dengan kalian. Hari ini kita kembali mau belajar firman Tuhan. Loh, kenapa ya kita perlu terus belajar firman Tuhan?
supaya kita lebih mengenal Tuhan. Nah, anak-anak, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, yuk sekarang kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan pimpin kami sampai hari ini. Sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan, amin. Anak-anak, sebelum kita sama-sama mendengar cerita hari ini, kita mau menghafal ayat hafalan kita hari ini yang diambil dari Hakim-Hakim 2 ayat 11. Kita baca ya, 1, 2, 3. Hakim-Hakim 2 ayat 11. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal, ya. Nah, tema cerita hari ini Israel ingkar janji. Nas Alkitab diambil dari Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat 6 sampai 23, ya. Nah, di sini dikatakan Israel ingkar janji. Wah, berarti mereka ini tidak melakukan apa yang mereka janjikan. Nah, mereka janji apa ya? Yuk kita lihat. Nah, minggu lalu Pak Sun Hadi sudah bercerita bahwa orang Israel dipimpin oleh Bapak Yosua ketika mereka masuk ke tanah Kanaan. Nah, ketika mereka masuk ke tanah Kanaan bukan dengan cara yang mudah. Kenapa? Karena ternyata di Kanaan itu ada bangsa-bangsa yang sudah tinggal di sana. Tetapi Tuhan menyuruh mereka untuk mengalahkan orang-orang yang ada di tanah Kanaan pada waktu itu. Dan demikianlah akhirnya Musa dan orang Israel ditolong oleh Tuhan untuk mengalahkan kota-kota yang ada di tanah Kanaan itu. Sehingga akhirnya mereka berhasil menguasai sebagian besar tanah Kanaan dan akhirnya mereka bisa tinggal di daerah mereka masing-masing yang ditentukan atas pembagian yang dilakukan oleh Bapak Yosua dan orang-orang Israel. Nah, di masa tuanya, Bapak Yosua waktu itu mengumpulkan orang Israel. Dia menantang orang Israel. Ya, kalian ingat nggak apa tantangannya? Ya, tantangannya adalah dia bilang gini, hai orang Israel, pilihlah hari ini kepada siapa kalian akan beribadah, kepada siapa kalian akan menyembah. Apakah kalian akan menyembah kepada dewa yang disembah oleh nenek moyang kalian? Atau kepada dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang di tanah ini, di tanah Kanaan. Atau kalian akan menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu, Bapak Yosua bilang gini, tetapi aku dan seisi rumahku, aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Wah, ketika mendengar itu, orang-orang Israel waktu itu berkata kepada Yosua bahwa mereka akan beribadah kepada Tuhan, mereka akan setia kepada Tuhan, mereka akan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Wah, waktu itu Bapak Yosua akhirnya karena dia sudah lanjut usianya, dia meninggal di usia 110 tahun dan akhirnya dia dikuburkan. Nah, dengan berjalannya waktu bertahun-tahun kemudian, orang Israel waktu itu sudah tinggal di tanah Kanaan. Mereka waktu itu melahirkan anak-anak dan semakin hari semakin banyak muncullah generasi baru. Ternyata generasi baru ini mereka berlaku tidak setia kepada Tuhan. Mereka lupa akan janji mereka bahwa mereka akan setia kepada Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka waktu itu menyembah kepada para Baal, berhala-berhala, dewa-dewa. Nah, ketika mereka melakukan ini, hati Tuhan sedih. Tuhan mengasihi orang Israel dan Tuhan memperingatkan orang Israel. Tuhan memberi peringatan dengan dia mengirim bangsa-bangsa asing untuk menyerang orang Israel dan orang Israel betul-betul dibuat menderita, tidak hanya bangsa asing. Tuhan juga mengirim perampok orang jahat untuk memperlakukan orang Israel dengan tidak baik. Sehingga seringkali orang Israel waktu itu harus meninggalkan kota mereka, mengungsi ke gua-gua, ke hutan ya untuk menghindari para penjajah. Karena para penjajah waktu itu menguasai kota mereka. Nah, anak-anak ketika mereka ada dalam kondisi seperti ini, mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar doa mereka dengan memberikan mereka
penolong. Nah, penolong inilah yang disebut dengan hakim. Nah, anak-anak, ada banyak hakim yang ada di dalam Alkitab. Kalau kalian baca kitab hakim-hakim, itu ada banyak sekali hakim-hakim. Nah, hari ini Bapak akan kasih satu contoh hakim yang berbeda dari yang lainnya. Dia adalah seorang hakim perempuan, ya. Namanya adalah Deborah. Nah, Deborah ini waktu itu dia adalah satu-satunya hakim perempuan di Israel. Nah, dia waktu itu bersama dengan Barak, panglima perang waktu itu, mereka mengalahkan Yabin, raja dari Kanaan. Wah, waktu itu orang Israel menderita sekali karena raja Kanaan ini. Tetapi waktu itu Ibu Deborah bersama dengan Barak waktu itu mengalahkan orang-orang atau musuh dari bangsa Israel sehingga bangsa Israel bisa bebas dan mereka hidup damai lagi. Nah, anak-anak, ya, kita melihat di sini bahwa orang Israel yang ingkar janji kepada Tuhan. Mereka tadinya berjanji setia kepada Tuhan, tetapi ternyata mereka tidak setia kepada Tuhan sehingga waktu itu Tuhan menghukum mereka. Tetapi Tuhan pun tidak tinggal diam. Tuhan mengasihi orang Israel sehingga ketika orang Israel bertobat, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan, Tuhan memberikan pertolongan kepada mereka dengan memberi seorang hakim kepada orang Israel. Nah, salah satunya adalah Ibu Deborah bersama Barak ini ya. Barak ini adalah panglima perang ya. Yang jadi hakimnya adalah Ibu Deborah. Nah, anak-anak, apa yang kita pelajari dari cerita hari ini? Yang pertama ya, Tuhan selalu memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Loh, Pak Sun, bertobat itu apa ya? Nah, bertobat itu seperti ini misalnya. Kalian melakukan kesalahan, kalian melakukan dosa, kemudian kalian mengaku ya kesalahan itu, ya kemudian kalian berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Jadi bertobat itu adalah mengakui dan berjanji tidak melakukannya lagi. Ya, jadi Tuhan itu kalau kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan mengampuni kita. Kemudian yang kedua, Tuhan bisa memakai apapun dan siapapun untuk mengingatkan kita akan dosa yang kita lakukan. Nah, seperti papa mama, guru, teman-teman kita, mereka dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan kita akan dosa yang kita lakukan. Papa mama suka beri nasihat, guru suka beri nasihat, teman suka mengingatkan kita. Mereka semua dipakai oleh Tuhan supaya kita hidup lebih baik lagi. Oke anak-anak, hari ini kita belajar ya tentang orang Israel yang ingkar janji dan Tuhan peringatkan mereka dan akhirnya mereka bertobat dan Tuhan menolong mereka. Nah anak-anak, sama seperti kita juga ya, kalau kita berbuat salah, kita bertobat, kita datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan dan ingat, Tuhan pasti mengampuni kita. Oke anak-anak, kita mau sama-sama berdoa hari ini. Yuk kita berdoa ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk cerita hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan, yang tidak ingkar janji ketika kami berjanji kepada Tuhan, kami harus melakukan janji itu. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk Papa Mama, Tuhan berkati Papa Mama, Tuhan lindungi Papa Mama, jaga kesehatan Papa Mama dan juga semua keluarga kami dijauhkan dari setiap sakit penyakit dan juga dari wabah COVID-19. Kami juga berdoa untuk sekolah kami. Tuhan tolong supaya sekolah kami diberkati oleh Tuhan. Berkati kepala sekolah, Bapak Ibu guru, supaya mereka diberi kekuatan oleh Tuhan. Berdoa juga untuk bangsa Indonesia. Tuhan tolong supaya bangsa Indonesia dibebaskan dari wabah COVID-19. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan, amin. Oke anak-anak, Pak Sun Hadi sudah berhenti bercerita hari ini. Pesan Pak Sun, ingat ya, pertama, jadi anak yang T-A-A-T, apa? Taat, ya, dengar nasihat orang tua, ya. Orang tua kamu pasti memberi nasihat yang baik kepada kamu. Yang kedua, jaga kesehatan, ya. Jaga kesehatan nih, sekarang banyak penyakit, apalagi sekarang ada COVID-19. Hati-hati ya, cuci tangan pakai sabun, kemudian kalau keluar rumah, bepergian harus pakai masker. Kemudian jangan lupa juga yang terakhir, berdoa. Ya, setiap hari harus berdoa
ya minta tolong sama Tuhan. Oke anak-anak, sampai di sini kita nanti ketemu lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.